pagi saudara-saudara. Nanti saudara-saudara akan diberikan satu buku persoalan dan satu lembar jawaban. Silakan saudara mengisi identitas yang ada pada lembar jawaban terlebih dahulu. Apakah saudara sudah selesai mengumpulkan identitas? Jika sudah, mohon untuk meletakkan alat tulisnya terlebih dahulu dan dengarkan instruksi dari saya. Dalam tes ini, nantinya saudara akan dihadapkan pada 4 subtes di mana cara mengerjakan masing-masing subtes berbeda. Tes ini terdiri dari gambar-gambar. Pada setiap subtes, akan ada contoh yang bisa saudara kerjakan dan pahami cara pengerjaannya. Contoh akan kita selesaikan bersama. Setiap subtes memiliki waktu pengerjaan yang berbeda-beda. Jadi, bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Dalam pengerjaan tes ini, ada beberapa orang yang berhasil menyelesaikan satu subtes sebelum waktu berakhir. Jika demikian, maka saudara diminta untuk tetap tenang dan meneliti kembali jawaban yang sudah saudara isi agar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Jika saudara belum selesai mengerjakan dan tester mengatakan berhenti, maka hentikan pekerjaan saudara. Tes ini akan dilakukan bersama-sama sehingga ketika saudara mendengar instruksi mulai, maka silakan saudara mulai mengerjakan soal pada subtes tersebut. Tetapi, jika sudah ada instruksi berhenti, maka hentikan pekerjaan saudara dan letakkan alat tulisnya. Dalam tes ini, saudara tidak diperkenankan membuka halaman selanjutnya tanpa ada instruksi dari saya. Saudara juga tidak diperkenankan untuk mencoret-coret buku persoalan. Saudara boleh bertanya, tetapi hendaknya saudara bertanya saat sebelum tes dimulai. Saat saudara bertanya pada saat tes sudah dimulai, maka akan merugikan diri saudara karena waktu terus berjalan. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, maka saya akan segera memulai tes ini. Selanjutnya, memasuki pada subtes pertama. Lihatlah gambar-gambar contoh pada tes ini. Kita lihat contoh pada baris pertama. Di situ, saudara lihat gambar contoh pada baris pertama. Di situ saudara lihat bagaimana ranting pohon condong merebah bagai tertiup angin. Mulai dari gambar kotak pertama sampai ke kotak ketiga. Dapatkah saudara memilih satu kotak selanjutnya di antara 6 kotak yang telah tersedia? Jika subjek menjawab C, maka katakan ya atau benar. Kotak yang terletak di bawah huruf C yang tepat untuk gambar ranting yang rendah atau rebah selanjutnya. Lihatlah lembar jawaban pada kolom contoh terdapat huruf A, B, C, D, E, F. Untuk jawaban yang benar, coretlah huruf C. Sekarang, perhatikan contoh yang kedua. Lihatlah bagian yang hitam makin lama, makin turun ke bawah. Seolah-olah sebuah tirai atau korden yang diturunkan dari atas ke bawah. Gambar yang tepat untuk mengisi kelanjutan posisi tirai tersebut. Jika subjek menjawab E, maka katakan ya, benar. Kotak yang terletak di bawah huruf E yang tepat untuk gambar tirai atau korden yang diturunkan. Coretlah huruf E pada lembar jawaban di kolom contoh nomor 2. Sekarang, perhatikan contoh yang ketiga. Lihatlah gambar kelopak daun bunga itu makin lama makin merekah, bertambah satu helai dimulai dari atas terus ke kiri. Maka, bagaimana kelanjutan dari gambar-gambar itu? Jika subjek menjawab 2, maka katakan ya, benar. Kotak yang terletak di bawah huruf E yang tepat untuk gambar posisi kelopak daun bunga yang merekah selanjutnya. Coretlah huruf E pada lembar jawaban di kolom contoh nomor 3. Perhatikan, kita akan memulai tes setelah saya memberikan tanda mulai dan selesai bila saya mengatakan selesai. Jangan membalikan ke subtes lain sebelum ada perintah dari saya. Bekerjalah secara cepat dan teliti. Kita beralih ke tes kedua. Lihatlah gambar-gambar contoh pada baris pertama ini. Di situ ada 3 kotak yang mempunyai bentuk yang sama. Tetapi ada 2 kotak yang mempunyai gambar atau bentuk berbeda. Tugas Anda adalah mencari pada setiap baris soal 2 kotak yang gambarnya berbeda dengan gambar kotak-kotak lain. Bila sudah menemukan 2 kotak yang gambarnya berbeda, maka coretlah 2 huruf yang ada di atas kotak-kotak itu pada lembar jawaban di kolom contoh. Pada gambar di baris pertama ini, saudara lihat ada 3 kotak yang gambarnya adalah segitiga dan 2 kotak yang gambarnya segi 4. Jadi, 2 kotak yang bergambar segi 4 itu adalah jawabannya. Kedua gambar itu terletak di bawah huruf B dan D. Maka di lembar jawaban pada kolom contoh, coretlah huruf B dan D.
Lihatlah contoh baris kedua. Carilah dua gambar yang berbeda dengan gambar yang lainnya. Jika subjek menjawab C dan E, maka katakan yang benar. Coloklah jawaban saudara pada kolom contoh di lembar jawabannya. Bila saudara sudah jelas, marilah kita mulai sekali lagi. Tugas Anda adalah mencari dua kotak atau dua gambar yang berbeda. Bekerjalah secepat mungkin dan teliti. Sekarang, lihatlah tes ketiga. Perhatikan gambar-gambar contoh pada tes 3 ini. Setiap kali di kolom kotak yang besar ada 4 kotak kecil, 3 dari kotak-kotak kecil itu bergambar. Tetapi ada satu kotak kecil yang hilang. Kotak yang hilang ini terletak di antara 6 kotak kecil yang berada di sebelah kanan. Pilihlah salah satu. Pada contoh pertama, kotak kecil yang kedua yang cocok untuk mengisi kotak kecil yang hilang itu. Kotak kecil yang kedua terletak di bawah huruf B. Maka jawaban yang benar adalah B. Coretlah huruf B di kolom contoh pada lembar jawaban. Contoh nomor 2, kira-kira jawabanmu yang benar yang mana? Jika subjek menjawab C, maka katakan ya, benar. Coretlah huruf C di kolom contoh pada lembar jawaban. Sekarang, perhatikan contoh ketiga. Ada berapa lingkarankah yang saudara lihat? Jika subjek menjawab F, maka katakan ya, benar. Coretlah huruf F di kolom contoh pada lembar jawaban. Apabila sudah jelas, maka bisa dimulai. Ini adalah tes keempat. Lihatlah gambar-gambar contoh yang pertama. Tiap kali saudara menemui satu gambar di sebelah kiri dan 5 gambar di sebelah kanannya. Pada gambar di sebelah kiri, Anda melihat ada sebuah titik. Titik ini terletak di dalam bujur sangkar dan di dalam lingkaran. Nah, sekarang lihatlah pada 5 gambar yang terletak di sebelah kanannya. Gambar manakah yang mungkin diletakkan titik yang juga di dalam bujur sangkar dan di dalam lingkaran itu? Jika subjek menjawab C, maka katakan ya, benar. Coretlah huruf C di kolom contoh pada lembar jawaban. Sekarang lihatlah contoh kedua. Lihatlah gambar sebelah kiri di mana letak titik tersebut. Lalu, katakan bahwa titik itu terletak di dalam segitiga. Tetapi di luar segi 4, sekarang lihatlah 5 gambar yang terletak di sebelah kanannya. Carilah satu gambar yang mungkin dapat saudara letakkan di titik yang juga di dalam segitiga. Tetapi, di luar lingkaran, saudara harus membayangkan letak titik itu yang seperti yang dipersoalkan. Jika subjek menjawab D, maka katakan ya, benar. Coretlah huruf D di kolom contoh pada lembar jawaban. Sekarang, coba lihat contoh ketiga. Lihatlah gambar sebelah kiri. Di manakah letak titik tersebut? Titik itu terletak di dalam segitiga dan di atas garis lengkung. Sekarang, lihatlah gambar sebelah kanan. Carilah kemungkinan gambar yang letak titiknya serupa dengan yang dipersoalkan. Jika subjek menjawab B, maka katakan ya, benar. Coretlah huruf B di kolom contoh pada lembar jawaban. Tidak ada pertanyaan. Jika tidak ada, maka akan segera dimulai.